Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Kali ini kita akan membahas terkait larangan dan pantangan memelihara ikan arwana. Apa saja larangan dan pantangan memelihara ikan arwana? Mari kita simak bersama. Yang pertama, dilarang langsung memasukkan ikan arwana ke dalam akuarium. Ketika pertama kali membeli atau memindahkan ikan arwana, harus melakukan aklimasi atau penyesuaian suhu terlebih dahulu. Ini berguna untuk menghindari arwana mengalami suhu pH yang bisa mengakibatkan masalah-masalah bahkan kematian pada arwana. Yang kedua, dilarang memperbaiki atau menguras akuarium arwana di saat Anda punya waktu sempit atau sedang buru-buru. Karena inilah yang sering menyebabkan kita lupa menutup akuarium arwana. Memelihara arwana pantang untuk tidak menutup akuarium. Mengapa? Karena ikan arwana merupakan ikan pelompat. Banyak para penghobi arwana yang mengalaminya ikan melompat keluar karena lupa menutup akuarium disebabkan buru-buru. Ketiga, dilarang mengganti air 100%. Gantian air itu maksimal 30 atau 20% saja sudah cukup. Penggantian total dapat menyebabkan perubahan drastis pada suhu, pH air, dan sebagainya. Namun, yang tak kalah penting juga dilarang malas ganti air akuarium arwana. Ini juga akan jadi masalah, terutama pada kesehatan ikan. Nah, gantilah air itu 2 minggu sekali atau paling tidak seminggu sekali. Itu idealnya. Yang keempat, dilarang memasukkan air baru dari sumur langsung atau PDAM tanpa diendapkan terlebih dahulu. Nah, ketika Anda ingin memasukkan air akuarium, ketika ingin melakukan water check terhadap akuarium arwana Anda, sedapat mungkin jangan langsung memasukkan dari air sumur atau air PDAM. Harus dilakukan pengendapan terlebih dahulu, minimal 1-3 hari, lalu boleh dimasukkan. Nah, ini bertujuan untuk menetralisir kandungan-kandungan berbahaya di dalam air. Yang kelima, dilarang memasukkan 2 ekor arwana dengan indukan yang berbeda dalam satu akuarium. Arwana merupakan ikan teritorial. Kalau ada 2 dalam satu akuarium, nah ini cenderung akan berantem. Tapi kalau ingin mencampur menjadi satu koloni, minimal itu adalah 5 ekor. Ini menurut pengalaman para penghobi. Nah, biasanya ini juga dilakukan sejak kecil. Nah, yang keenam, dilarang menangkap arwana langsung pakai sero atau secara serampangan. Ya. Menangkap arwana itu harus hati-hati. Biasanya para penghobi itu menggunakan plastik dengan treatment khusus agar ikan arwana bisa lebih tenang. Ya. Nah, ini penting agar tidak terjadi kerusakan pada akuarium pada arwana kesayangan Anda. Nah, untuk memindahkan atau oprek arwana, sebelumnya ikan biasanya dipuasakan minimal 1 hari sampai 5 hari untuk ukuran 30 cm ke bawah. Nah, semakin besar, semakin lama puasanya. Treatment ini juga perlu dilakukan agar ikan jadi tenang. Nah, ikan tidak muntah dan agar tidak kembung, nungging saat dipindahkan. Nah, ini perlu Anda lakukan bagi para penghobi. Yang ketujuh, dilarang memberikan pakan atau makanan arwana secara berlebihan. Nah, ketika Anda memberi makan, perhatikan perutnya, cara makannya. Ketika ia sudah mulai kadang-kadang mengeluarkan, melepeh-lepeh makanannya, nah, itu sebaiknya dihentikan pemberiannya. Biasanya kalau
saya pribadi memberikan 6-12 ekor udang sekali beri makan. Nah, kebanyakan makan juga berakibat pada ikan arwana Anda akan menjadi gendut, kemudian bisa-bisa dayung dan ekornya terlihat memendek karena sudah tidak selaras lagi dengan badannya yang cepat sekali membesar atau gendut. Yang kedelapan, pantang untuk tidak menyediakan obat-obatan dan alat-alat penting saat memelihara arwana. Heater, pengukur air, baik suhu ataupun pH ini perlu Anda stok. Juga tak kalah penting obat-obatan, stok obat-obatan seperti garam ikan, metalin blue, pomade, Purange atau pil hobi. Ya. Nah, jangan memberikan obat berlebihan juga atau serampangan tidak sesuai dengan dosis takaran. Ini sangat dilarang. Penyakit ikan yang sering menyerang arwana itu biasanya ada kembang sisi, jamur, mata berkabut, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya stok obat, kita akan segera bisa mengatasi ketika melihat ikan kena jamur atau sedang mengalami kembang sisi. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang ke-9, dilarang memukul atau menggebrak akuarium arwana. Ini tidak seperti ikan predator seperti halnya cana ya, yang kadang-kadang hobi sering memukulnya. Nah, biasanya ini kalau pada arwana menyebabkan ikan loncat-loncat, juga dapat mengganggu mental arwana itu sendiri. Nah, ikan akan menjadi stres ketika Anda memukul-mukul atau mendobrak-dobrak kaca akuarium arwana. Nah, yang terakhir, yang ke-10, jangan sampai lupa waktu gara-gara arwana, atau jangan pula terlalu mengkultuskan ikan arwana, bahkan menyekutukan Tuhan kadang-kadang dengan arwana. Seperti halnya arwana ini telah memberikan saya rezeki yang melimpah, itu tentu saja tidak boleh dari segi agama. Mungkin bisa jadi Allah itu memberikan, atau Tuhan itu memberikan rezeki melalui ikan arwana yang kita pelihara. Kalau seperti itu mungkin boleh ya. Jadi rahmat dan karunia Allah itu diberikan melalui makhluk. Salah satu makhluknya bisa jadi ikan arwana. Tapi janganlah sekali-kali kita mengkultuskan ikan arwana juga ya, dengan menyekutukannya bahwa ikan arwana lah yang telah memberi rezeki kepada kita. Nah, ini yang menurut saya juga salah satu hal yang dilarang ketika memelihara ikan arwana. Percayalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Salam mengkat hikmah, mengutip menghormati hikmah di sekitar kita. Teman-teman, jika channel ini bermanfaat, mohon like dan subscribe.